Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Di video sebelumnya juga dulu pernah saya jelaskan bagaimana cara menggunakan rumus-rumus dari Microsoft Excel seperti rumus lookup, lookup, sum, dan lain sebagainya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman dengan soal atau cara mengerjakan soal yang diberikan kepada saya dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung aja. Ini juga tugas yang diberikan oleh papi saya, yaitu papi gaming. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya teman-teman cek, oke? Nah, karena di tahap ini juga saya belajar, bukan berarti saya sudah pandai. Di sini saya juga akan menjelaskan apa yang sudah saya ketahui, oke? Langsung aja teman-teman, check it. Halo teman-teman, baiklah di sini ini adalah tampilan yang akan kita kerjakan. Sebelum itu kita baca apa soal yang mau kita kerjakan. Jadi di sini teman-teman bisa baca, kata dia, selesaikan fungsi antara aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, presentasi, serta pangkat dan akar kuadrat dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di rank. Jadi teman-teman, ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilannya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Di sini ada penambahan. Ulang teman-teman. Di sini ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian persen, persentase, yang dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus-rumusnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Di sini pertama ada tambah. Jadi kita klik sama dengan, kemudian kita klik kiri yang ini, teman-teman bisa lihat A2-nya. Kemudian kita tambahkan, karena rumusnya kita disuruh menambahkan yang B. Nah, di sini yang B teman-teman ya, B2. Oke, setelah itu kan di sini A ditambah B, jadi A2 ditambah B2 sama dengan, kita klik enter teman-teman ya, maka hasilnya 80. Ini adalah hasil yang kita cari. Apakah datanya sudah betul atau tidak? Kita bisa lihat dari sini, 5 ditambah 5 sama dengan 10. 4 ditambah 40 ditambah 30 sama dengan 70. Jadi tadi kan ada hasil 10, jadi 70 ditambahkan 10, jadi hasilnya 80. Jadi teman-teman, ini hasilnya benar ya. Kemudian untuk mempermudah kita supaya tidak kita tambah seperti tadi, jadi
Ini kita blok teman-teman ya. Kita blok sampai garisnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita tarik sampai ke bawah. Oke, ini dia. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi kita perlu pembuktian lagi apakah datanya itu betul atau salah. Kita lihat di ini ya teman-teman, yang 90. Oh, 90 ya teman-teman. Oke. Jadi di sini 51 ditambah 39. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Ya teman-teman. Jadi di sini ada 51 sama 5, 39. Jadi 51 39. 1 ditambah 9 sama dengan 10. 0 dinaik 1. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ditambah 1 jadi 90. Oke teman-teman. Itu adalah hasilnya yang betul teman-teman. Jadi tidak perlu diragukan lagi hasil ini salah atau betul. Kemudian kita langsung masuk ke yang ini, yang kedua, yaitu pengurangan. Tadi ini penambahan, kemudian ini pengurangan. Sama, di sini kita sama dengan, klik sama dengan, kemudian klik yang ini, dikurang, karena rumusnya kurang. Klik yang ini juga. Oke, kemudian enter. Jadi hasilnya 10. Kita coba buktikan juga apakah hasilnya betul atau tidak. Jadi kepanjangan teman-teman ya. 45 dikurang 35 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ini adalah hasilnya teman-teman ya. Jadi hasilnya sama dengan 10. Oke, teman-teman tidak perlu ragu. Kemudian kita blok lagi. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, secara otomatis ini juga. Kemudian ini adalah perkalian. Perkalian teman-teman ya. Perkalian ini kita memakai simbol bintang. Kita memakai simbol bintang. Jadi sama dengan yang A dikali, yaitu simbol bintangnya teman-teman ya. Ini adalah simbol bintangnya. Teman-teman bisa mencarinya pada angka 8. Jadi yaitu kita bisa tekan shift sama dengan 8. Tekan shift kemudian tekan 8. Jadi secara otomatis akan berbentuk bintang. Kemudian setelah dikali, klik yang ini P, kemudian tekan enter. Maka hasilnya 1575. Apakah teman-teman perlu pembuktian? Saya rasa tahu saya teman-teman ya, karena perkalian ini sangat banyak
Saya juga bingung juga. Oke, kita tarik lagi sampai ke bawah. Teman-teman bisa lihat perkalian ini sampai ribuan. Panjang nanti penjelasannya teman-teman ya. Kemudian di sini ada pembagian. Kita mana ada teman-teman? Di sini ada pembagian. Pembagian memakai simbol garis miring. Sama dengan yang A2 kita bagi, yaitu garis miring teman-teman ya. Yang B2, kemudian klik enter, maka hasilnya adalah 1,28571426. Ini adalah hasilnya setelah kita bagi. Kita tarik juga teman-teman. Untuk apa? Untuk itu kita klik kiri ya. Lihat ini bisa ada simbol tambah gini, bisa lihat mouse-nya teman-teman. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Kemudian kita berhentikan pada posisi yang harus kita hentikan. Oke, ini adalah hasil semuanya. Kemudian di sini ada A dikali 10%. Jadi A itu yang ini teman-teman ya, yang ini A-nya. Kita harus mengkalikannya 10%. Sama dengan kita klik A-nya ya. Tadi A2 ya. Teman-teman bisa lihat ini dia A2. Dikali 10%. Teman-teman bisa juga melihat ini persenannya di angka 5. Tekan C, kemudian tekan 5. Maka akan keluar persenannya. Jadi setelah dapat persenannya, kita enterkan. Maka hasilnya 4,5. Itu adalah 10% dari A5. Dari A2. Maka kita tarik. Oke, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil 10% dari dari kolom A. Kemudian kita disuruh mengkalikan yang B 20%. Sama dengan B2 dikali 20%. Enter kan, sama dengan 7. Jadi kita tarik. Oke, nah ini adalah hasilnya. Kemudian kita disuruh mengurangi yang 20%-nya. Nah, jadi caranya mudah juga teman-teman ya. Teman-teman juga harus simak video ini perlahan-lahan. Sama dengan B, yaitu B tadi teman-teman ini ya, kita klik lagi B2 dikurang. Nah, kita harus mengikuti yang ini juga ya, buka kurung, dikurang. Ini kan 20%, B 20% teman-teman ya. Maka hasilnya maka kita akan mengambil yang dari sini. Dari sini teman-teman ya. Nah, ini yang angka 7 ini. Kita ambil. Ini harus sesuai dengan urutannya. Yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Ini ke sini, yang ini ke sini, begitu juga seterusnya teman-teman ya. Jangan salah kolom. Oke, lanjut.
Jadi B2 dikurang 20%, itu dia. Kemudian tutup kurung. Enter, hasilnya sama dengan 28. Ini adalah hasil yang telah kita kurangi dari 20% ini ya teman-teman ya. Kemudian kita tarik juga ke bawah. Jangan lupa ini tarikannya dengan ada tanda tambah ini teman-teman, bisa lihat. Oke, tarik. Oke, sampai seperlunya. Sudah selesai kan soal pertamanya teman-teman. Di sini ada 4 soal teman-teman. Sangat mudah untuk kita pengerjaannya. Kemudian di sini ada kita disuruh total, menotalkan hasil dari atas ini sampai ke bawah. Maka kita akan menggunakan rumus. Jadi kita disuruh menghitung semua total yang ada di sini. Ini adalah kolom-kolom totalnya teman-teman ya. Jadi sini tadi ada kolom-kolom yang harus kita isi dengan totalnya. Ini kolom 1, kolom 2 sesuai dengan yang apa teman-teman? Sesuai dengan yang di atas. Oke. Di sini total ya. Kita gunakan sama dengan kita gunakan dulu rumus yang di Excel ya. Sum. Kemudian ini setelah teman pastikan ini, kemudian kita blok dari atas yang ini dari 80 teman-teman ya. Dari 80 sampai ke bawah sampai 83 ini. Oke. Maka yaitu C2, ini titik 2 teman-teman, ini artinya sampai C35. Oke. Kemudian kita tekan enter. Maka secara otomatis ini akan seperti ini. Kemudian kita langsung aja kita blok lagi. Kita geserkan ke kanan supaya hasilnya sama. Tidak perlu kita ribet-ribet teman-teman ya. Kemudian sini ada juga nilai rata-rata. Untuk mempermudah teman-teman, kita bisa lihat di sini formula. Ini ya teman-teman, formula. Oke. Kemudian kita klik yang auto sum. Kita klik. Kemudian kita klik yang average. Maka akan terblok seperti ini. Sebelum itu kalian teman-teman harus perhatikan sampai pemblokannya di mana. Jangan sampai yang total ini juga ikut ya teman-teman. Yang total ini tadi ikut ya teman-teman. Jangan sampai ikut ya. Oke. Kemudian klik enter. Maaf. Setelah itu klik enter. Maka hasil rata-ratanya seperti ini. Kita klik juga ke kanan. Oke. Begitu juga dengan nilai tertinggi. Kita auto sama aja teman-teman ya. Oh, bukan sum. Auto sum dengan nilai tertinggi yaitu max nih teman-teman ya. Dengan menggunakan kode max. Nah, lihatlah bloknya teman-teman, jangan sampai ikut yang total dengan nilai rata-rata. Kemudian klik enter. Maka nilai tertinggi dari semuanya itu adalah 169. Teman-teman boleh cek juga apakah datanya salah atau betul.
Oke teman-teman, nah ini adalah hasilnya. Kemudian yang min, nilai terendah, kita juga menggunakan auto sum. Bisa juga teman-teman klik sama dengan min. Oke, kita blok yang ini, yang auto sum tadi untuk mempermudah teman-teman saja. Oke, kemudian klik enter. Nilai terendah adalah 51. Oke, kita tarik ke kanan. Jangan lupa tekan klik kiri ya teman-teman. Oke, ini adalah dia. Kemudian jumlah item. Jumlah item di sini kita bisa menggunakan rumus count. Oke, count. Kita hitung itemnya ada berapa semua, sama dengan jumlah item yang ada di sini adalah 34 teman-teman. Apakah jumlahnya juga tetap sama? Oke, karena semuanya juga ini ada 34. Jadi ini adalah jawabannya semua teman-teman ya. Ini adalah nilai total nilai rata-rata. Ini adalah total keseluruhan. Ini ada total nilai rata-rata. Kemudian ini juga nilai tertinggi. Ada juga nilai terendah. Oke teman-teman. Sudah selesai. Nah, ini adalah soal pertama. Soal pertama sudah selesai. Maka kita akan lanjut ke soal kedua. Kita kecili dulu. Oke. Oke, ini adalah soal kedua teman-teman. Kita baca ya. Kita baca. Oke, ini adalah dia. Selesaikan tabulasi dari upah karyawan. Selesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu. Lupakan semua tentangnya dan datanglah sejenak untuk melepaskan keluh kesahmu kepadaku. Ini soal apa ini? Jadi teman-teman, kita disuruh untuk menyelesaikan tabulasi upah karyawan di sini. Oke. Di sini ada upah kotor. Upah lembur, total upah, pajak, kemudian ada total upah bersih neto. Jadi kita akan menggunakan rumus juga, yaitu kita lihat dulu dari total upah kotornya teman-teman ya. Kemudian kita harus tahu berapa upah kotornya. Jadi kita lihat di sini ada upah pekerja per jam, upah lembur per jam, pajak penghasilan. Jadi di sini upah kerja per jam sama dengan 35.000. Jadi 1 jam itu adalah 35.000 teman-teman. Jadi di sini sama dengan 40 kita kalikan teman-teman. Kita kalikan 35. Jadi kita klik enter. Hasilnya 1.400.000. Ini adalah hasil keseluruhannya teman-teman ya. Jadi kita bisa menariknya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita lihat ini pada kolom M2. Di sini M3. M3 tentunya salah teman-teman ya. Seharusnya di sini juga M2. Oke, maka kita hapus ulang. Jadi di sini kita akan memakai supaya data M2-nya ini tepat atau tetap, supaya datanya ini pada 35 saja ya teman-teman, maka kita harus menggunakan
F4. Teman-teman juga bisa menggunakan F4. Ya, apabila teman-teman tidak bisa menggunakan F4, maka teman-teman harus menggunakan apa namanya itu, dolar. Di sini ada pada angka 4 teman-teman ya, US dolarnya teman-teman. Klik shift, tekan, kemudian klik 4, maka US dolarnya akan keluar. Di sini kita pakai, kemudian yang di sini juga kita pakai. Maka hasilnya seperti itu. Enter. Jadi kita akan menariknya. Sebelum kita tarik panjang, maka kita pastikan dulu ya teman-teman, apakah M-nya tetap. Teman-teman juga bisa cek. Sini M-nya tetap, M2-nya teman ya. Ini bisa bilang SMS teman-teman ya, SMS 2. Oke. Kita tarik. Kita ulang ya, kita tarik. Tarik sampai ke bawah. Kemudian, nah itulah hasilnya teman-teman. Kemudian kita lihat upah lembur. Upah lembur di sini adalah 14 jam upah lembur. Maka pada jam gajinya upah lembur itu adalah 50.000. 50.000. Jadi upah lembur di sini kita klik sama dengan klik ini D2 teman-teman ya, yang angka 14 ini. Kemudian kita kalikan dengan upah lembur per jam. Setelah itu klik OK. Nah, jadilah seperti itu. Juga jangan lupa teman-teman, supaya datanya tidak lari, tekan F4 atau kita menggunakan formal. Ya. Apa ini? Oke, klik enter. Habis itu adalah 700. Kemudian kita tarik ke bawah sampai datanya. Oke, itu adalah hasil semuanya. Kemudian yang ke total upah. Total upah sama dengan kita tambahkan upah kotor. Upah kotor kita tambahkan sama dengan upah lembur. Klik enter. Nah, jadinya 200. Kita blok sampai ke bawah. BTW teman-teman, teman-teman tidak perlu untuk menggunakan F4 pada kata tambah. Kemudian di sini ada pajak. Kita bisa lihat pajaknya teman-teman ya, 5%. Jadi di sini sama dengan teman-teman ya, sama dengan sini kita klik yang ini, total upah semua yang dari upah kotor sama upah lembur. Jadi kan jadinya total upah. Jadi klik ini total upahnya. Kita kalikan dengan 5%. BTW 5% ini wajib kita F4-kan atau kita pakai tanda dolar. Kemudian klik OK. Jadi pajaknya adalah 105.000. Mahal juga teman-teman ya. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Oke. Kemudian ada di sini total upah bersih netto. Jadi kita harus tahu total upah bersihnya. Langsung aja ya. Sama dengan total upah ini dikurang pajak, tekan enter, maka upah bersihnya 1.995.000. Ini adalah upah bersih semuanya. Tidak ada dicampur yang kotor. Oke. Kemudian di sini ada disuruh total upah seluruh karyawan. Sama dengan yang soal pertama tadi. Di sini kita menggunakan rumus sum, sama dengan sum. Kita blok yang ini semuanya teman-teman ya.
Oke, klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah total semua upah karyawan. Kemudian rata-rata upah karyawan. Kita juga menggunakan rumus average. Average. Kita tarik. Kemudian klik OK. Rata-ratanya adalah 2.138. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Kemudian upah tertinggi karyawan dan upah terendah. Jadi di sini upah tertinggi, sini upah terendah. Jadi di sini kita memakai auto sum aja teman-teman ya. Di sini auto sum max. Kita blok secukupnya aja. Kemudian oke. Maka nilai tertinggi yang ada di situ adalah 2.565. Kemudian kita min. Kita blok yang min. Maka yang paling rendah di situ adalah 1.672.000. Oke, mudah teman-teman kan? Itu adalah hasil dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Oke, kita langsung soal ketiganya adalah soal ketiganya teman-teman ya. Di sini kita disuruh selesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Perjuangan Cinta dan Kasih Sayang. Baper saya teman-teman. Jadi di sini ada grade. Kita bisa besarkan biar teman-teman bisa lihat. Di sini ada grade dan status. Jadi keterangan di sini ada grade A, grade B, grade C dan E, D dan E. Kemudian nilainya di sini 90 sampai 100 dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan di sini rumus if ya teman-teman. Sama dengan teman-teman bisa lihat aja langsung supaya tidak pening. If klik yang ini, kemudian jika yang ini lebih besar, sama dengan 90, maka nilainya titik koma ya teman-teman. Kita menggunakan titik koma, kemudian titik 2 di atas, kemudian A, kemudian titik 2 lagi, maka nilainya A. Kemudian kita tekan titik 2 lagi, masukkan lagi if. Apabila D2 ini D2 lebih besar titik 2, kemudian titik 2 di atas, ini titik koma ya teman-teman. Oh maaf. Kemudian maka nilainya adalah B, titik 2 lagi, kemudian titik koma lagi. Jadi kita tekan if lagi. Apabila if ini bisa diartikan apabila ya teman-teman. Apabila D2 ini D2 lebih besar sama dengan 2 ini teman-teman ya. Maksudnya apabila 90 ini yang besar, maka nilainya A. Gitu teman-teman ya, jangan salah paham. Kemudian apabila yang ini kan tadi D2 tadi 62 atau 65 tadi ya teman-teman. Sekitar gitulah. Mengapa ini kita bikin simbol ini? Karena dia menggunakan sama dengan. Sama dengan itu bisa juga membatasi teman-teman ya. Kita akan fokus saja ke sini. 90, 70, 80 gini ya. Jadi apabila nilainya itu 90, maka nilainya A. Apabila nilainya 80, maka nilainya B. Biar lihat. Apabila nilainya 70,
maka nilainya C. Nah, begitulah teman-teman. Kita lanjut ya. Maka nilainya C. Nah, jadi titik koma lagi. Kemudian kita gunakan if lagi. Banyak if-nya teman-teman ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang sini 1. Bisa lihat. Ini if 1, 2, 3, 4. Baru 4 ya teman-teman. If apabila D2-nya titik koma, apabila D2-nya lebih besar sama dengan 60 ya teman-teman, maka titik koma titik 2 di atas, maka nilainya mana dia setelah C, D ya teman-teman ya, D titik 2 lagi di atas titik koma. Kemudian kita if-kan lagi, if karena tadi kan di sini ada 5. Teman-teman jangan bingung. Apabila if ini juga bisa diartikan apabila ya teman-teman. Apabila D2-nya D2 lebih kecil 60 titik koma, maka nilainya E. Oke, begitu ya teman-teman. Maka setelah ini, setelah kita teman-teman perhatikan lagi untuk apanya supaya bisa menirunya. Ini ya teman-teman. Supaya teman-teman bisa menirunya. Nih ya, nah itu bisa teman-teman lihat. Oke. Setelah itu kita klik enter. Maka hasilnya D teman-teman, secara otomatis. Setelah sekian banyak rumus, hasilnya D. Kita lihat apakah nilainya betul. Nilai di sini adalah 67. Sedangkan grade-nya D. Maka kita lihat grade D. Grade D ini adalah 60 sampai dengan 69. Maka hasilnya betul ya teman-teman. Kemudian kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, inilah adalah hasil-hasilnya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga status. Status di sini apakah dia dikatakan lulus atau tidak lulus. Jadi di statusnya sini kita menggunakan rumus if juga. If sama dengan D2 apabila lebih besar sama dengan 70, titik koma, maka titik 2 di atas teman-teman ya. Kita bikin di sini complete. Huruf besar aja. Complete. Oke, tutup kurung. Kemudian titik 2 lagi. Kemudian kita if lagi apabila D2 lebih kecil 70 titik 2 lagi di atasnya sama dengan, maka akan mendapatkan pilot. Pilot ya teman-teman. Setelah itu kita titikkan 2 lagi, kemudian tekan enter. Jadi grade ini D menunjukkan nilainya 67. Jadi nilai di sini apabila lebih besar 70 maka complete. Apabila lebih kecil daripada 70 maka failed. Jadi ini 67 ini adalah lebih kecil daripada 70 maka failed ya teman-teman. Kita klik aja, klik kiri, tekan sampai ke bawah. Maka akan hasilnya mendapat seperti ini.
Teman-teman bisa lihat ulang kodenya teman-teman ya. Ini ya. Bisa mempelajarinya ulang-ulang. Oke. Tuh bisa teman-teman. Semoga bisa teman-teman ya. Saya aja bisa. Oke. Ini adalah hasilnya teman-teman. Mudah kan? Kemudian masuk kita ke soal keempat. Ini adalah soal keempat teman-teman ya. Di sini ada kode. Kita sebelum itu kita baca. Selesaikan tabulasi dengan menggunakan V dan H. Lookup. V ini adalah lookup, H ini adalah lookup. Jadi selesaikan tabulasi data dengan menggunakan lookup dan lookup perusahaan ekspedisi kapal laut dari perusahaan PT Pelabuhan Sementara sebelum ditinggal kasih sayang-sayangnya. Jadi di sini teman-teman, kita lihat di sini ada posisi agen berangkat dari tujuan bongkar dan muat. Biaya bongkar dari sini adalah tabel bantunya teman-teman ya. Lookup bantunya teman-teman. Kemudian langsung aja kita membuatnya teman-teman dari posisi. Dari posisi ya teman-teman. Sebelum itu posisi ini kita harus melihat tabel bantunya apakah lookup atau lookup. Posisi. Mana posisi? Nah teman-teman, ini adalah tabel lookup. Mengapa saya sebut dengan lookup? Karena dia tabelnya ke bawah. Memanjang ke bawah maksudnya teman-teman ya. Apa perbedaan lookup dan lookup? Lookup dia tabelnya ke bawah teman-teman. Sedangkan lookup seperti ini ya teman-teman. Lookup dia tabelnya memanjang ke kanan. Nah inilah dia. Oke. Jadi posisi kapal ya adalah dengan menggunakan rumus lookup. Jadi sini kita menggunakan sama dengan lookup. Lookup. Sini lookup. Di sini kita menggunakan kata value teman-teman ya. Value. Kita ikut aja value. Kemudian kita menggunakan datanya dengan left, sebelah kiri. Left. Kemudian kita klik yang ini, B ini ya, titik koma, kemudian klik 1. Nah, kemudian kita tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita titik koma lagi yang ini. Maka kita lihat ini ya teman-teman ya. Kita blok semuanya. Oke. Blok semuanya. Sebelum itu, untuk apanya teman-teman ya. Teman-teman harus mengklik ini F4 supaya datanya tidak lari. Oke. Dolar. Sebentar teman-teman, saya besar ya. Nggak bisa teman. Kemudian ini juga kita kasih simbolnya. Kita klik F4. Kemudian kita klik 2. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa harus kita klik 2. Apa maksud dari 2 itu? Jadi
kita untuk mengetahui posisi, kita klik 2. Kedua itu kita untuk mengetahui kolom berapa yang harus kita ketahui. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom 1 kode kapal, kolom 2 posisi kapal, dan kolom ketiga agen. Jadi untuk kolomnya, yaitu kita kolom kedua. Kenapa kolom kedua? Karena kita mencari posisi. Kita setelah itu kita titik koma lagi, kemudian klik 0. Kenapa 0? Karena tidak ada yang mau kita ambil lagi. Kemudian oke kan. Nah, maka dari itu timbullah pelabuhan 1. Jadi tinggal kita tarik aja ke bawah. Ini teman-teman. Maka dapat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk agen. Agen sebelum itu kita lihat tabel bantunya, apakah lock up atau block up. Di sini agen adalah block up. Jadi di sini kita klik ya teman-teman. Untuk itu untuk mempermudah kita copy aja ini teman-teman ya. Kita copy, kita klik aja di sini dekat agennya, kita pastekan. Loh, mana ini? Kita pastekan. Jadi untuk supaya data itu tidak sama, maka kita harus yang 2 ini. 2 ini teman-teman. 2 ini. Nampak kelihatan 2-nya. Kita ganti. Kita ganti menjadi 3. Kenapa 3? Karena kita lihat tabelnya teman-teman ya. Nah, karena tabelnya pada agen ini adalah pada tabel ketiga. Maka kita klik enter. Maka di sini langsung secara otomatis akan tertera James Bond. Kemudian kita tarik aja. Oke. Di sini ada berangkat dari. Kita lihat tabel bantunya. Mana dia? Di sini ada kata berangkat. Jadi kita akan menggunakan rumus lock up karena dia menyamping ke kanan. Sama dengan lock up. Lock up teman-teman ya. Kemudian kita klik right. Teman-teman. Right. Oke. Setelah right, kita klik yang B2. B2 ini ya teman-teman. Kode kapalnya teman-teman. Ini adalah kode-kode kapal. Nah, ini tadi ya. Kita bisa melihat itu kode kapalnya B2. Kemudian titik koma 3 tutup kurung. Tutup kurung. Setelah itu kita titik koma lagi. Kita klik kita blok yang ini teman-teman ya, semuanya ya. Kita blok itu semua. Untuk datanya tidak lari, kita menggunakan F4 lagi teman-teman. Oke. Setelah itu kita titik komakan. Titik komakan. Kita lihat
Kita lihat ada kolom berapa, pada kolom berapa yang kata berangkat I, yaitu kolom kedua ya teman-teman. Kolom kedua. Oh, apa ini? Setelah titik koma, maka kita klik 2, titik koma lagi 0, maka klik enter. Maka secara otomatis akan katanya Alexandria. Berangkatnya dari Alexandria. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian tujuan, kita juga bisa mengcopy ini juga supaya lebih mempermudah. Kita pastekan teman-teman ya. Alexandria. Kita ganti ini yang kolomnya ini tadi. Kita lihat tujuannya ada pada kolom ketiga. Kolom ketiga. Oke, tujuan Bedupes. Tujuan mereka adalah Bedupes. Bedupes ini Bedupes ya teman-teman. Kemudian kita tarik. Oke. Kemudian kita menggunakan rumus dengan dilihat dari ini teman-teman, bongkar kita lihat bongkar itu. Nah, di sini menggunakan rumus block up. Block up teman-teman ya, sama dengan block up ulangnya teman-teman, sama dengan block up, maka kita klik yang Alexandria, bongkar. Kenapa klik Alexandria? Karena di sini ada berangkatnya dari Alexandria, karena ada tertera nama-nama berangkat di sini. Oke, kita klik F2, F4-nya. Oh, di sini F2 ya teman-teman. Kemudian klik titik koma, kita blok yang ini. Oke, kita tekan F4, oke. Setelah tekan F4, kemudian kita titik komakan lagi. Titik koma. Kita lihat ada pada kolom berapa? Kolom kedua. Titik koma 0. Klik enter. Maka Alexandria bongkarnya adalah pasir. Kita lihat, di sini juga pasir. Maka datanya itu betul. Maka otomatis kita tarik aja teman-teman ya, biar cepat. Kemudian di sini ada kata muat. Muat, kita lihat ke bawah. Di sini ada juga kata muat. Bedupes. Bedupes ini dari tujuan ya, tujuan teman-teman ya. Kemudian kita menggunakan rumus follow up, sama dengan follow up. Kita klik tujuan, kemudian titik koma, kemudian kita blok yang ini ya, mod ya, kita blok. Setelah di blok, kita F4 kan, F4. Oke. Setelah M4, titik 2 lagi, kita lihat muat ini pada kolom berapa? Pada kolom muat. Pada kolom kedua ya teman-teman. Muat pada kolom kedua. Oke. Titik koma lagi 0. Kemudian yang dimuat adalah
tujuan body office yang dimuat adalah barang antik. Oke, kita tarik. Kemudian di sini adalah biaya bongkar dan muat. Di sini kita lihat, bisa dilihat biaya bongkar sini ada, biaya muat di sini ada. Oke, kita lihat kembali teman-teman, pakai rumus apa? Ternyata rumus VLOOKUP. Langsung aja sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita lihat biaya bongkar ya teman-teman. Di sini ada pelabuhan. Nah, kita fokus ke sini ya, pelabuhan. Jadi kita lihat di sini ada pelabuhannya ya teman-teman. Pelabuhannya kita klik ini C2, kemudian titik koma, kemudian kita blok yang ini, yang biaya. Kita blok yang ini. Oke, setelah kita blok, kita F4 kan, F4. Oke, setelah F4, kemudian kita taruh titik koma. Kelewatan teman-teman. Titik koma 2 pada kolom kedua teman-teman, sama dengan 0. Sebelum kita tutup, kita masukkan lagi, karena ini tadi dia minta biaya muat dan biaya bongkar dan muat. Di sini saya baru memasukkan biaya bongkarnya saja. Kemudian kita tambah biaya muat ya teman-teman. VLOOKUP. Kita lihat biaya muatnya. Kita klik yang ini juga, ya teman-teman. Kita klik itu lagi, C2, loh, VLOOKUP C2 ya teman-teman, titik koma, kemudian kita blok lagi yang ini, kita blok ulang. Teman-teman juga bisa mengcopy ini aja teman-teman, kalau mau mempermudah. Dari titik 2 lagi, kita lihat pada kolom berapa biaya muat, pada kolom ketiga, maka kita ambil kolom ketiga, titik koma, maka 0. Oke, maka ini adalah hasil biaya bongkar teman-teman. Biaya bongkarnya, biaya bongkar dan biaya muat, maka kita tarik secara otomatis. Tuh, maaf teman-teman, ini datanya berubah. Ulang ya. Di sini saya lupa menetapkan ini ya, menetapkan F4-nya. F4 supaya datanya tidak lari. Tadi lari teman-teman. Kemudian klik OK. Kita tes lagi ya, ulang. Apakah sudah betul? Oke. Datanya tidak lari lagi. Kemudian di sini ada lagi total biaya bongkar dan muat, maka kita akan menghitung semua ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan rumus sama dengan sum. Kita klik ini semua, kemudian klik OK. Maka biaya semua adalah ini teman-teman ya. Ini adalah biaya bongkar dan muat. Loh. Ini adalah biaya bongkar dan muat. Oke, kemudian di sini adalah kita lihat total biaya terbesar. Kita langsung aja pakai formula auto sama ya teman-teman. Average. Kita blok yang secukupnya, maka
Yang buat terbesar adalah 8 ini ya, 88179 apa ya teman-teman. Biayanya mahal juga. Kemudian total biaya yang terkecil. Ulang teman-teman ya. Ini tadi dia minta total biaya dan muatan terbesar. Oh, kita ulang ya. Auto sum. Loh. Max. Kita pakai kode max. Kita pakai kode max. Oke, klik oke. Maka yang terbesar adalah biayanya berapa ini? 10 juta ya teman-teman. Sekitar gitulah ya. Kemudian total biaya yang terkecil kita auto sama aja biar cepat min. Kemudian kita blok yang secukupnya. Oke. Ini ada yang paling terkecil. Kemudian kita cari nilai yang rata-rata. Nilai rata-rata dari ini tersebut ya. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus average. Kita langsung aja auto sum average. Teman-teman ya. Auto sum average. Loh. Nah, ini dia ya. Kita blok aja ini. Oke, teman-teman. Itu adalah hasil dari semua tugas yang kita kerjakan. Ini adalah nilai rata-rata dari total biaya muat dan bongkar. Oke, teman-teman. Semoga teman-teman bisa dapat memahami yang setelah saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, semoga teman-teman juga mengerti yang telah saya sampaikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga teman-teman paham yang saya jelaskan. Saya juga dari tahapan baru belajar teman-teman ya. Semoga teman-teman juga menyukai video yang saya buat. Saya berharap. Oke, baiklah teman-teman. Goodbye. Lanjut kita video selanjutnya. Nanti saya akan upload. Oke, bye-bye.